Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila Ramadina, NIM 203131026 dari kelas 4A PIAUD akan mempresentasikan maket model pembelajaran sentra. Di sini pembuatan maket model pembelajaran sentra digunakan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah model pembelajaran PAUD yang diampu oleh Ibu Nur Hasanah MPD. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain. Pijakan lingkaran berfungsi untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Sentra yang dibuka setiap harinya disesuaikan dengan jumlah kelompok setiap PAUD. Di TK Harapan Bunda ini terdapat beberapa ruang atau bagian yang disediakan. Dari pintu gerbang masuk, kita dapat melihat halaman depan. Halaman depan biasa digunakan anak-anak untuk upacara bendera atau senam pagi. Kemudian ada taman bermain. Taman bermain di sini terdapat ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit dengan alas rumput supaya anak lebih nyaman dan tidak membahayakan ketika saat bermain. Ruang yang selanjutnya yaitu musola. Musola digunakan anak untuk melaksanakan sholat duha setiap hari Jumat pagi. Sebelum memasuki musola, di depan musola terdapat ruang wudhu yang biasa digunakan untuk berwudhu. Di dalam musola sendiri terdapat sajadah, rak penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan mukena, Al-Quran, ataupun Iqra. Di samping musola terdapat dua toilet. Toilet yang pertama digunakan untuk guru dan toilet yang kedua digunakan untuk murid. Di samping toilet terdapat ruang sentra bahan alam. Di dalam sentra bahan alam terdapat beberapa pajangan. Di antaranya yaitu tirai bendera warna-warni, binatang-binatang laut, di antaranya kepiting dan kerang. Kemudian di belakang kelas terdapat jendela untuk memperluas sirkulasi udara. Kemudian ada juga ruang penyimpanan bahan-bahan alam. Bahan-bahan alam yang ada di antaranya yaitu beras, ranting, kacang-kacangan, dan batu-batuan kerikil. Kemudian di depan terdapat karpet yang digunakan untuk kegiatan lingkaran sebagai pijakan anak sebelum bermain. Di depan kelas juga terdapat rak mainan dan papan tulis, serta jam dinding dan hiasan anak sekolah. Memasuki sentra selanjutnya yaitu sentra persiapan. Di dalam sentra persiapan kita dapat melihat hiasan dinding berupa huruf-huruf dan bunga. Di depan kelas kita dapat melihat pajangan burung Garuda, foto Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, kemudian jam dinding, papan tulis, serta poster hiasan, badan, anggota badan, dan gambar profesi. Serta di sebelah kiri papan tulis terdapat kalender untuk mengenalkan anak pada kalender. Di depan kelas terdapat karpet, digunakan untuk pijakan anak sebelum bermain. Kemudian di belakang kelas terdapat rak buku, digunakan untuk menyimpan buku-buku kegiatan anak, misalnya majalah ataupun buku cerita. Di sentra persiapan lebih mengedepankan pengenalan keaksaraan pada anak. Penggunaan buku dan alat tulis mungkin dapat dilakukan di semua sentra, tetapi di sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya.
Memasuki ruang sentra yang selanjutnya yaitu sentra main peran. Main peran mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa sosial emosional, serta menyambungkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru menggunakan alat main peran yang berukuran kecil. Di dalam ruang sentra main peran terdapat pajangan yang berupa karakter orang yang berbeda-beda. Kemudian di depan kelas terdapat berbagai poster, antaranya poster profesi dan poster anggota keluarga. Kemudian terdapat juga rak buku. Di dalam kelas terdapat karpet yang digunakan untuk kegiatan anak bermain. Bisa juga digunakan untuk pijakan anak sebelum bermain. Kemudian di belakang kelas terdapat rak penyimpanan yang berisi tentang boneka jari yang digunakan anak untuk bermain peran tentang hewan. Di sana terdapat boneka jari kuda, bebek, koala, sapi, dan kelinci. Selain itu ada juga tas koper dokter, kemudian topi polisi. Ruang selanjutnya yaitu dapur. Di dalam dapur bisa digunakan untuk menyiapkan makanan sehat yang akan dibagikan kepada anak. Dapur juga disambungkan langsung dengan gudang. Gudang digunakan untuk menyimpan alat permainan edukatif atau alat permainan yang jarang digunakan dan tidak digunakan lagi. Di samping dapur terdapat UKS. UKS bisa digunakan untuk tempat istirahat anak yang sedang sakit. Itulah tadi pengenalan singkat tentang TK Harapan Bunda. Setiap model-model memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, apapun model yang digunakan bisa bermain nyaman, aman, dan berkembang. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berperilaku baiknya bertambah. Sekian pengenalan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.